kena kan? Ada yang Cupi masuk. takut. Cupi, rambut kamu Cupi. Di rambut. Itu dikepangnya rambut. Kakak, Kak, aduh cuma nggak kuat. Ini belatung dilempar-lempar nih ke sana. Astagfirullahaladzim. Kak! Ini dia mau apa sih sebenarnya, Roy? Rasa dendam yang mendalam Hah? akhirnya membawa dia ke jurang kegelapan. Kita jadi banyak banget. Ini makhluk astral yang lain lagi yang masuk dalam Iya, badan dia. traumatik yang terdalam karena istrinya selingkuh membuat dia, kamu tahu kan, sekali kita masuk ke dunia alam gaib pintunya, udah Kak! Aduh, ya Allah. Betul. ya masuk di dalam itu. Aduh mana? Kak, cuma nggak kuat ini. Apaan Dia tadi? malah balik sih, Roy. Kak, aduh. Dia di sini emang dia keserang ya, tapi justru malah ada yang nyerang balik loh. Kak, dari Saya mana baru tadi lihat kan itu? tadi. Iya. Dia harusnya nggak kayak gini. di sini. Air. Kau mau kasih dia air nggak? Nggak mau. Kasih Cupi air, nggak mau. kasih air, Bang Sofian, kasih air. Oh, sebelah tuh. Saya sebenarnya pengen bersihin dia dengan lingkaran setan. Ada belatung lagi di sana ya? Hah? Enggak. Ada apa, Penontonnya loh, jangan ngelamun loh. Mas Adi bisa dengar saya nggak? Bisa dengar kami nggak, Mas Adi? Mas Adi bisa dengar? Itu tadi ritual yang biasa dilakuin untuk mengirim santet ya? Iya. Seperti itu. Kak, Dengan telur dan makan nih? belatung. Iya. Tapi ketika ada Mas Roy Kiyoshi mengagalkan semua apa yang aku tuju. Tadi udah masuk padahal. Dipakai lagi, maskernya boleh dipakai lagi. Boleh. Saya ingin kamu ke ruangan mediumisasi. Itu kayaknya mau kesurupan lagi deh, Kak. Aduh, Roy. Oh iya, Kak, kayaknya itu kesurupan mau, Kak. Udah Iya. deh, pasti itu mah. di take out. Aduh, nih. Kesurupan itu bisa nyebar loh. Ayo dong, suruh Iya. keluar aja lah. Aduh. Kerasukan massal biasanya itu terjadi kerauhan massal. Kak, tolong. Itu kasih energi positif dong, tolong dipegangin badannya, jangan sampai dia kosong. Kak. Itulah, kalau saya setelah melakukan ritual seperti inilah kejadiannya. Semua dendam saya terlimpahkan. Selalu ada yang datang lagi kayak belatung-belatung kayak gini. Itu apaan? Selalu datang. Dan ketika datang saya perintahkan. Tuh belatungnya masih ada tuh. Memuaskan dendam saya. Jadi tuh bawa keluar dulu. Saya takut kasihan loh. Ayo dong, dikeluarin dong. Aduh. Takutnya nanti ada penyakit medis, kita nggak tahu dia jantungan atau tidak ya. Di take out aja. Take out aja, take out. Keluarin, dikeluarin. Diberesin, dinetralisir di luar, diklinsing di luar. Hah? Sujim. Lu bawa apaan ya? Ini kenapa lagi? Kak, kayaknya itu mau kesurupan deh. Itu tuh yang botak itu deh. Jangan bengong, jangan bengong. Yang ini. Ini masih kuat nggak? Kak. Keluar aja deh. Coba kamu kasih energi positif. Roy. Ini dibawa Nggak keluar berani, aja ya. Kak. Dibawa keluar aja ya, Roy, dia. Bawa keluar, take out. Dia di cleansing di depan dia dulu. Pengobatan supaya cepet gitu, jangan terlambat. Kita nggak pernah tahu ya dia ada penyakit riwayat medis atau enggak. Kalau misalnya dia lagi kaget-kaget gini, takutnya jantungnya copot atau pingsan. Rapat lagi dong, teman-teman semuanya.
saling ingetin Kayaknya jangan sampai ada yang ngelamun bengong. deh. Iya, saling ingetin ya. Ini sekarang buat Adinya gimana? Mas Adi, saya mau tanya ya, tujuan datang ke sini untuk apa? Saya ingin berubah pada seperti semula lagi. Saya pengen menjadi adik yang baik. Oke, berubah kan? Menyesal. Benar. Benar sekali. Deal? Deal. Oke, aku duduk kembali ya. Saya ada ngajuin satu syarat sama kamu. Tapi saya nggak suka didilan sama iblis. Nggak pernah Nggak bisa percaya, dipercaya saya tidak sih. pernah percaya sama hantu-hantu janji. Kamu mau nggak kamu lepas? Beneran mau lepas kan ya? Saya sungguh-sungguh pengen lepas. Beneran mau punya hidup yang normal? Benar. Oke, apa yang harus dia lakuin, Roy? Oke, pertama aku mau ngambil itu, Sita, dimasukin ke di ruangan isolasi. Kedua, saya pengen kamu hidup baru, semacam kayak baju-baju bekas, celana dan beberapa sepatu kamu sumbangin ke orang-orang. Dan jika saya sih ngerasa kamu mampu untuk beli beras untuk kasih anak jalanan, saya rasa. Dan hentikan pijat massage yang happy ending. Pas gitu. Ya, itu didengarin tadi udah sempet nyimak ya. Siap. Apa yang disampaikan. Siap. Terus ini jimat-jimat dia yang itu apa yang harus dilakuin, Roy? Hah? Jimat yang hijau itu. Iya, saya minta lighter. Istrinya masih bisa balik lagi nggak? Menurut vision kamu, apakah mungkin dia balik lagi bersama keluarganya, Roy? Enggak, istrinya udah terlanjur nyaman sama cowok baru yang lebih baik. Dan dia sedang menikmati masa-masa Honeymoon? Bahagia? iya, masa-masa dimana gue nggak dapet nih kebahagiaan gue dari suami gue dulu. Oh gini ya, I deserve to be happy. Dan dia dapetin itu. Iya. Jadi sekarang memang istrinya Mas Adi, dia sudah menemukan kebahagiaannya. Kalau saya jadi Mas Adi, saya akan bersikap seperti laki-laki sih, menghadapi dengan kepala tegak, menerima segala konsekuensinya. Iya, Sam. Ya, saya akui saya salah. Setelah kejadian seperti ini, saya menyesali apa yang saya lakukan. Ini apa yang harus dilakuin, Roy, dengan jimat-jimat dia? Saya agak confused now. Itu yang hitam boleh. Ini. Mau Cupi aja yang bakar nggak? Enggak, Cupi nggak berani. Cupi bakal. Tapi ini nggak bakalan apa-apa kan? Gak apa-apa, dia Jawa aja gak apa-apa. Ah, nggak mau, nggak berani. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Enggak. Beneran Cupi, beneran. Enggak, Cupi nggak berani. Ini biar selesai semuanya malam Cupi ini. gak apa-apa, beneran. Kamu bakar yang hijau ini. Bismillah dulu, aku pegang tangan kamu kok. Terus sampai yang hijaunya kebakar. Udah berani. Gue pegangin kok. Ini belum bakar semuanya. Agak lebih deket gitu ke situ. Kamu takut ya? Ah, kenapa kamu Iya, kayak gimana? Kok langsung bau itu sih? Kamu nggak apa-apa tapi Nggak apa-apa. tangannya kebakar nggak? Enggak Coret. sih. Enggak sih. Oke, Adi. Sekarang mau kamu apa? Saya intinya saya sudah mengikhlaskan istri saya, apapun yang terjadi masa lalu, saya udah ikhlasin semuanya. Sekarang yang benar-benar saya pengenin itu, saya pengen berubah Oke, pada baik. Adi yang baik. Oke. Berubah aja, nggak apa-apa kok. Terus buang-buangin barang-barang. Ini statusnya udah cerai resmi belum sih? Masih proses? Apa udah selesai? Sudah cerai. Udah udah selesai cari yang lebih baik lagi mungkin. Iya. Jadi lupain masa lalu, lupain guna-gunain yang suami yang rebut soal istri kamu. Udah selesai ya, tutup Selesai. buku. Udahlah selesai, tutup buku. Siap. Saatnya memulai sesuatu yang baru. Banyak kok yang masih baik perempuan lain yang Iya. masih oke. Pasti. Tapi satu pesan saya, Adi itu orangnya nggak sabaran.
Nah, itu jadi bahan koreksi Kayak, juga ya. Nggak sepenuhnya salah perempuannya. Kamu tuh nggak sabaran orangnya. Oke. Kayak, ya gitu deh. Iya, baik. Mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Anda bisa benar-benar menemukan kebahagiaan ya Mas Adi ya. Ya. Dia boleh meninggalkan studio Roy. Boleh silakan. Kalau daerah sih seperti itu aja sih. Selamat malam Mas Adi, Anda boleh meninggalkan studio. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Belajarlah sabar ketika disakiti. Karena emosi dan ego yang membuat sabar menjadi sulit. Faisal dan Adi, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis dengan permasalahan yang berbeda. Kalau Faisal, urusan warisan, akhir dia salah sangka mengirim santet kepada omnya sendiri sampai meninggal. Sementara Adi, karena sakit hati istrinya direbut oleh sang tetangga, dia juga mengirimkan santet. Roy, gimana tanggapan kamu? Faisal dan Adi, dua-duanya karena sakit hati akhirnya menggunakan jalan pintas yaitu santet. Kalau menurut saya, Adi dan siapa tadi barusan? Faisal sama-sama mirip ya ceritanya. Jadi luka batin berujung pada ilmu hitam atau seperti itu. Tapi perbedaannya mungkin Adi kan keras banget tuh. Nah, Mau hancurin istrinya, mau hancurin anaknya dan segala macam. Namun berbanding terbalik dengan si siapa tadi? Faisal. Terakhirnya dia tuh kayak udah deh, gue udah males kayak gini, serahin. Dan dia berani nyerahin semua ini. Artinya berarti Faisal masih ada chance untuk masuk ke babak berikutnya untuk menjadi lebih baik orangnya. Ya, mudah-mudahan sih harapan kita dua-duanya berubah menjadi jauh lebih baik ya Iya setelah dong. malam hari ini. Amin. Cupi ada komentar nggak setelah kamu melihat langsung Faisal tadi dan juga ada Adi? Ya gitu ya Cupi, apa maksudnya kalau kayak yang kayak gini banget tuh memang benar-benar baru tahu gitu ya. Terus ya itu memang benar-benar ada dan ternyata sakit hati orang benar-benar kita nggak pernah bisa jangkau ya, dia mau ngelakuin apa tuh benar-benar di luar akal sehat banget. Makanya harus benar-benar hati-hati Iya bermain bener banget, hati, kita nggak hati-hati pernah bermain percaya, kata-kata. istilahnya kita nggak Iya. pernah sangka loh kalau misalkan oh ya orang ini begini, tapi Iya. kita nggak pernah tahu Di depan juga. dan di belakangnya bisa beda. Serem Kita nggak banget pernah sumpah. tahu yang kelihatan dengan mata atau kasat mata ya. Iya. Tapi tadi dia kena perlu di cleansing nggak Roy? Tampaknya tidak terlalu parah untuk kena itu. Nggak harus di cleansing ya. harus di-cleansing. Kamu nggak kena belatung kan? Enggak ada kayaknya. Enggak kena sama sekali. Udah bersih ya. Oke. Kalau gitu Cupi-Cupita terima kasih banyak Iya, sudah hadir makasih Menembus banyak. Mata Terima Batin. kasih, Cupi-Cupita. banyak. Sukses ya untuk semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi terima kasih Thank penjelasan dan you. pencerahan yang buat kita Bye. semua. Makasih. Pemirsa jangan pernah bersekutu dengan setan karena justru itu akan mencelakai diri sendiri. Jadi tetaplah berbuat baik karena itu akan menjadi kebahagiaan yang abadi dan kita akan miliki. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini Menembus Mata Batin.